والأولياء والصحابة من الملائكة المقربين الغنيين من الغفار الأولياء من جلال ربي الله نسأل رب السماء المدني صلى الله عليه وسلم من شيخ الغني وإليه سبيل مدني وجوار الشيخ مقدم قال وذل محمد رفع الله ويغضب الله الأسمان والمؤمنين الذين وصلوا عبورهم ولكم صالح النبي سلفنا الصالحون وعلى من نبي سلفنا صالحين السلام عليكم هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bersama-sama bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu menambah-nambah maslahat, manfaat, barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat dan seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Kita buka halaman 183. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi wa bid dharain amin. Kelompok yang kedua, ini bawahlah yang tulisannya agak besar. Adab-adab dengan sahabat atau kawan qarib, kawan dekat. Jadi ada cuman kenal saja, ada sahabat. Nah, sahabat itu lebih dari kenal, artinya memang kawan akrab. Qarib itu kalau kita akrab, yang berarti sahabat dekat atau kawan dekat. Adab-adab dengan sahabat atau kawan qarib. Apabila engkau mau bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua tugas. Ini kalau kita ingin menjadikan atau memilih seorang sahabat lebih daripada teman biasa al sahabat, maka tugasnya adalah dua. Tugas pertama, cara memilih sahabat atau teman karib. Tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Masalahnya sahabat kan, lain yang kenal biasa, kawan makan, kawan minum, lain. Ini sahabat. Maka jadi jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak
untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada main-main Rasulullah bersabda masalah sahabat. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya seorang itu mengikut agama sahabatnya. Jadi seseorang itu kayak apa agama sahabatnya, dia akan mengikuti agama sahabatnya. Karena sahabat itu orang dekat dengan kita setelah keluarga itu sahabat. Nah, oleh karena itu hendaklah seorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Nah, menjerumuskankah, menyelamatkankah? Nah, karena seseorang akan mengikuti agama sahabatnya. Cara hidup sahabat akan diikuti. Maka apabila engkau mau mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai pembantu di dalam menuntut ilmu, atau seseorang yang bisa membantu kita menuntut ilmu, dan dalam urusan agamamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, engkau pastikan pada dirinya 5 syarat. Kalau kita ini hendak menjadikan orang sahabat, karena sahabat ini bisa menolong kita, pian akrab dengan orang soleh. Apalagi orang soleh itu sampai menyimpan nama kita di hatinya, kagenangan kita, senang lawan kita, masya Allah. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sultanul aulia, beliau ada melihat seseorang di dalam kuburnya. Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dengan izin Allah, bukan Nabi Isa saja. Sekelas Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang kembali, karomah beliau. Melihat orang disiksa, apa aja Syekh Abdul Qadir nyarot, kayaknya saya kenal dengan orang ini. Kenal. Bukan pernah mengaji kepada kita, tidak. Pernah ikut sembahyang berjamaah kita, tidak. Pernah berzikir lawan kita, tidak. Tapi apa jasnya? Tapi orang ini pernah lewat di depan madrasahku ketika aku mengajar. Cuman pernah lewat di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir, orang ini dibela oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, maka perlunya kita ini bersahabat harus hati-hati, karena sahabat yang lain yang kawan kerja, rekan bisnis lain, ini sahabat. Nah, sahabat ini penting, nah, jangan salah, ini sahabat. Bila tersalah ini sahabat, kita akan tersesat menempati sahabat itu. Apa jarsidin yang 5 kriterianya yang harus kita betul-betul kita cermati? 1, orang yang berakal. Artinya orang yang berakal ini, orangnya ini pintar, cerdas. Berakal ini cerdas orangnya. 1. 2, orangnya berakhlak mulia. Nah, itu. Berakhlak mulia, apalagi akhlak ini, akhlak kawan ini cepat menjangkit, cepat menular akhlak. Mungkin kita sudah jadikan sahabat, orang ini kesana kemari, iya, pokoknya guring, iya, apa-apa, iya. Nah, ini cepat benar nih akhlak, kayak seorang murid lawan gurunya. Kalau di pesantren kalau di pesantren santri-santri itu otomatis. Makanya seseorang tuh yang tamat di pesantren satu, pindah ke pesantren satunya, tamat lagi, pindah lagi, maka terkumpul di dalam diri santri itu akhlak 3 orang kiai. Syekh Muhammad Yasin Al-Padani itu muhaddisud dunya, Padang, kelas dunia, di Mekah mengajar, 1000 guru sidin. Ayo, luar biasa, guru 1000 sampai. Kita satu aja kadang-kadang ada tamat ke guru. 3 orang yang soleh, sudah yang berakhlak mulia, 2 orang yang soleh, 4 orang yang tidak tomak akan dunia. Masalahnya kalau sudah tomak lawan dunia bisa bakal lahir. Urusan dunia, bisnis kurang, bagiannya kurang sama, bisa menikam dari belakang. Harus. Maka
Jangan mencari sahabat yang untuk sahabat yang selalu tomak akan dunia. Mun kawa kita ini memberi, jangan mengharap. Al yadul ulya khairum minal yadis suflah. Jadi sangat mempengaruhi. Yang kelima, orangnya benar, jujur, benar tuh jujur. Nah maka ini harus hendak mencari sahabat. Sahabat nang inilah sampai ke akhirat sahabat. Mengangkat bedang sanak sampai akhirat. Maka hak-haknya nanti ada. Dipilih satu, orangnya pintar, cerdas, berakal. Dua, orangnya berakhlak mulia. Tiga, orang yang soleh. Orang soleh ini bisa juga memberi syafaat atas dari izin daripada guru-gurunya. Imam Syafi'i itu sering saya sampaikan kalau kita membaca manaqibnya, ulun ada di isi manaqib Imam Syafi'i itu. Kalau kubahnya Imam Syafi'i itu kena matahari, bayang-bayangnya tuh, bila matahari sudah condong ke barat, berarti kuburan yang di sebelah timurnya kubahnya Imam Syafi'i kenaungan kubahnya saja, waktu kenaungan itu orang yang disiksa di kubur itu sementara disetop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenaungan kubahnya saja. Nah, makanya kita nih seandainya kawan memilih apa pesan, kalau aku mati karena kuburakan yang dimana kuburan itu ada orang solehnya. Nah itu manfaatnya ada. Ayo dikubur, atau pian punya alkah pribadi tanah itu. Muntawa kalau ada orang soleh mati kuburakan ada alkah keluarga kita. Nah kalau mau gitu lah. Kalau ada kita yang bekalah pesan, oh di sana ada alkah, ada orang alimnya, ada orang solehnya, aku pesan sebuah lubang, pesan aku ini. Nah, karena Imam Syafi'i di dato kelampaian tuh di kubah dato kelampaian tuh situ kanan kirinya orang berkaca-kaca alis itu karena mengerti. Dulu ada diceritakan dalam sebuah kitab, ada seseorang punya anak beginian. Masih muda hafal Quran meninggal. Inilah masih muda beginian, ini masih muda, masih bujangan, masih gadis, hafal Quran meninggal. Nah, begitu lawas sudah meninggal, abahnya mimpi bertemu anaknya yang sudah meninggal tadi yang hafal Al-Quran. Ujar anaknya, "Bah, kayaknya ada orang yang hendak dikubur di samping kuburan ulun bahai." Itu ceritanya dalam sebuah kitab bilang. Mungkin salah, Mujahatul Majalis dalam kitabnya itu. Ada orang yang mau dikubur di samping kuburan ulun, sedangkan orang itu bahai, orang ada baik. Maka ulun indah, karena ulun ini jin jarak berapa di antara kubur yang ulun dikubur sini berapa? Di pinggir sana ada orang yang disiksa, ulun terganggu istirahat di alam kubur itu. Nah, itu ada cerita seperti itu. Akhirnya apa? Muntawa bahai, muntawa pian padahakan, jangan dikubur di samping ulun. Abahnya bangun. Sekalinya memang ada tetangga yang sudah sakit parah, hendak mati sudah. Lalu sekalinya dapat sehari mati. Yang ujar anaknya, ada orang hendak dikubur di samping, maka orangnya ada baik. Cuman abah jangan berpadah lawan keluarganya. Nah, kalau dia mimpi bertemu ulun jangan berpadah kalau orangnya ada baik. Ternyata abahnya kada tahan. Abahnya, anak pian ini jangan dikubur di parak anak ulun lah. Ulun mimpi biar anak ulun. Karena anak pian ini, anak pian ini yang meninggal ini pacang disiksa. Jadi abahnya ini ngomong kayak itu di hadapan keluarganya. Lalu begitu sudah kayak itu, malamnya mimpi lagi abahnya. Mimpi apa? Mimpi bertemu anaknya lagi. Ujar anaknya, "Bah, abah ini berpadah. Abah ini berkisah
Aisyah apa yang sudah mengisah itu. Kenapa? Karena Abah sudah mengisahkan ini adalah rahasia, ada aib, maka orang yang sambat tadi kada baik bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mau ada orang meninggal umpamanya orangnya kada baik, jangan kita sambat. Orang yang kita sambati kada baiknya tadi kita sebut ini hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan kalau nyebut yang baik-baiknya aja. Nah, itu baik. Jadi ini kisah yang artinya apa? Di kuburan itu bila kita parah lawan orang yang kada baik, kita kena jualnya, imbasnya. Tapi bila kuburan itu kita menguburnya di dekat orang-orang soleh, kita pun dapat imbasnya, dapat rahmatnya juga. Nah, apalagi kita hendak memilih sahabat. Hati-hati anak kita nih, hati-hati. Otomatis akan mudah mengikuti agama temannya. Sama akhirnya, cara berbajunya, ini cara-caraannya, ngomongnya, tingkah lakunya sama dengan sahabatnya. Karena jar Nabi almarhum ala dini khalil. Seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya. Makanya disediakan disuruh satu milih yang berakal, artinya yang waras nih, yang sehat nih, yang cerdas lagi. Kedua, pilih yang berakhlak mulia supaya menjangkit akhlak mulia itu. Yang ketiga, orangnya yang soleh. Karena sahabat lain tetangga biasa, kawan biasa, ini dijadikan sahabat, Pak. Jadi hati-hati. Yang keempat, orang yang tidak tomak akan dunia. Nah, ini bila dibawa ke warung, lambat menghabiskan. Tamak, Bang, apa? Supaya dibayari. Namun orang kada tomak berdahulu, apalagi sanggup duit bayari dulu. Ya Allah. Ini mengharap aja orang. Yang kelima, orangnya benar. Benar itu sidik itu jujur. Belum berkisah. Ketika Rasulullah di dalam goa bersama Abu Bakar, terjadi gempa. Sembunyi di goa itu terjadi gempa. Goncangan berat sampai ditakutkan goa itu akan runtuh. Goncangan berat sampai Abu Bakar ini bertikap di dinding goa. Rasulullah juga berpegangan dengan goa. Tapi apa kata Rasulullah? Bahasa kita, wahai goa, tenanglah engkau goa, karena di dalam perut goa ini atau di dalam goa ini ada orang yang betul-betul punya sifat sidik yang masuk surganya tanpa dihisap. Dialah sahabatku Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Goanya langsung diam, goncangannya langsung ambruk. Kenapa? Di dalamnya ada orang yang jujur. Orang jujur ini luar biasa. Nah, kita ini bergayaan, jangan berdusta. Apalagi omong-omong serius, jangan berdusta. Nah, luar biasa. Jadi sifat yang jujur. Kawan-kawan jujur ini nyaman, Tapi berjaya berkawan berdusta aja jauhnya. Satu, nah kita buka 184 nih. Orang yang berakal. Orang yang berakal, maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Yang jahil, di sini tulisannya bodoh banget. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh, karena akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Kenapa karena berkawan lawan orang bodoh akan membawa permusuhan dan menyakitkan hati? Karena ini akan tahu cara berkawan. Jadi ulun ini pernah mengajiakan orang di kuburan. Kawan kita ini orang sudah meninggal orangnya, orang baik. Lalu di kuburan ini ada anak-anak mengumpati guring di kuburan. Umpat guring di kuburan, bila ada kami bertunggu di kuburan, bersih-bersih di sela-selanya kesan guring malam itu. Malam gue di situ. Malam. Lalu ada orang hanyar, orang baru ikut kita menghatamkan Al-Quran juga, ikut kita. Lalu karena kan tadi umpat-umpat guring, padahal kadang disuruh orang, tapi umpat guring kuburan kena kami beri wadai makanan, kami diberi makanan, buat makan dua di situ.
umpat rokok-rokok kawan-kawan di situ. Rupanya ada yang kawan kita yang umpat mengaji yang baru ini, yang baru ikut mengaji ini akrab dengan orang yang kanakan yang muda-muda yang ikut guri di situ, akrab pandi-pandi. Lalu apa ujar kawan kita yang baru ikut mengaji? Ikam lah ya. Kita di kuburan kada apa-apa ikam. Pandir kayak aku mengiyau-ngiyau aku, ngaran-ngaranku disambat-sambat kan apa-apa. Tapi ya namun dibintang orang banyak nih, ikam jangan mengiyau-ngiyau ngaranku dan sebagainya. Ikam bergiwang-giwang, janganlah bertato-tato, bergiwang-giwang, rambut bersama-samir, jangan berpandil. Nah, kenapa? Kadang-kadang ada menghargai seperti itu. Menghargai, makanya kadang-kadang sakit hati karena kadang tahu bahwa hal itu tidak perlu dilakukan, kena dilakukan. Ulun pernah mengantar jenazah itu satu ambulan dengan orang alim. Orang alim tuh hal, orang sudah wafat. Bertemu dengan sahabat lawas, sama-sama berjuang di Palangkaraya. Sahabat lawas benar, sama-sama sakit dulu. Cuman yang satu ini karena berpotensi punya ilmu, nah, lalu dihormati orang memang berilmu, ada membuka majelis macam-macam. Nah, yang satu ini kawan baru juga, tetap kayak dahulu, karena ada berilmu. Akhirnya apa? Dipintangan orang banyak pula. Ingatkah kita waktu becak dulu? Oh, jangan lah. Ingatkah kita becak dulu nih? Wah, kita mencuntan nanu dulu. Dia ini. Dikisahkan di hadapan orang. Wah, ini kan. Kalau kita dekat dengan orang yang jahil, menyakitkan hati, kadang tahu pada tempatnya. Ulun kasihan. Akhirnya ulun bawa kita minuman dulu gitu. Gurunya tadi kita minum dulu aja. Mantap sih, ayo kita minum. Sih mau panggil sambil berokok-rokok di situ. Nah, itu. Makanya kita cari kalau pesan sahabat, carilah yang berakhlak. Satu yang berakal. Nah, biar bisa masya Allah. Nah, itu. Karena akibatnya engkau akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Nah, dan yang paling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat dari madorotnya. Nah, bilanya pacang kita menyesatkan kita, berjauhannya menyelamatkan diri ya. Sedangkan ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu. Nah, sedangkan ia hendak mengambil manfaat ke lawan kita, tapi kita berbahaya. Nah, berbahaya. Karena musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Artinya apa nih? Musuh itu berakal lebih baik daripada kita. Musuh itu kalau berakal hendak meruntuhkan kita ini pakai ilmu. Nah, ya kan? Hendak apa? Hendak debat pakai ilmu. Hendak debat ada dalilnya. Kalau orang bodoh kan ada dalilnya. Terserah aku aja. Nah, kayak itu hati-hati itu bilang mereka itu. Nah, menurutnya bujuk serah aku aja. Nah itu. Tapi kalau orang walaupun musuh kita tapi ia berilmu, dia berargumentasi ujarnya pakai ilmu. Ini orang jahil kayak itu. Apa aja? Aku banyak lah. Aku judi duit seorang juga. Nah, aku nak uyuh aku mencari juga. Nang kalah aku juga. Ya, aku minum, nang mabuk aku juga. Duitku juga. Apa urusan kamu? Ayo. Ini perkataan orang yang jahil di sini. Bujur bang, minum ikan, nang mabuk ikan, duit ikan, tapi serba karena minuman itu, kau mabuk itu, akhirnya kau berzina, mencunta dan macam-macam, akhirnya mendatangkan murka Allah. Kalau murka Allah datang, gempa bumi, semua hancur. Orang yang baik pun ikut celaka, gara-gara engkau mengundang murkanya Allah. Mari pun bersahabat lawan orang mana, hati-hati. Nah, kan biasanya kayak itu jawabannya, terserah aku aja, duitku, apa itu? Untuk usir ya. Nah, ini hati-hati kita. Kadang-kadang itu mikir, apalagi para tetangga dekat ini apa yang kita gawe ini menyakiti orang kah, menyinggung orang kah, atau menyenangkan hati orang kah? Maka jangan salah-salah memilih sahabat. Yang berakal, yang cerdas Jasidin. Makanya Jasidin, musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Di dalam hal ini Sayyidina Ali ibni Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ini Sayyidina Ali banglah ahli ilmu, Sayyidina Ali.
Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu wa kam min jahil arda haliman ina wahahu. Yuqasul mar'u bil mar'i idamal mar'u masahu wal sayyi al sayyi maqaisu wa asbahu walil qalbi alal qalbi dalilun ina yalqahu. Apa artinya? Dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhi akan dia, jauhi akan dia. Sampai 2 kali Justin. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang yang alim ketika ia bersahabat dengannya. Seandainya itu, mohon maaf lah, hendak bersedekahin, biar bersedekah lawan orang jahil dibanding bersedekah lawan orang yang soleh, beda. Bisa jadi pian bersedekah lawan orang jahil sampai, mohon maaf, orang tuh kalau jelas gaweannya maksiat walaupun miskin. Coba kita buka dalam bab yang fikih yang menerima zakat tuh, fakir, miskin, yang mana, mu'alaf, terus Abdul Mukatab, nah terus al-jihad fisabilillah, habis itu Abdul bin Sabil. Yang termasuk menerima zakat itu termasuk orang miskin. Tapi kalau memang nyata di sana kemiskinannya karena judi, kada boleh menerima zakat. Banyak aku nih memberi zakat inya, kada pacangan kesan nukar beras pasti kesan judi. Gaweannya hari-hari judi, kada berhak menerima zakat. Sampai kayak itu. Nah, makanya Sidin, berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang yang alim ketika ia bersahabat dengannya. Dulu ada, mohon maaf, saya bercerita. Ada seorang alim soleh. Jadi ada kenalan, ya orang jahil ya. Tapi orang jahil itu hendak mengawani orang soleh tadi, tapi orang soleh tadi Sidin kada ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Karena Sidin mengaji pagi, membalah kitab, tengah mengajar, tengah ceramah sana kemari mengajar. Akhirnya apa? Orang jahil tadi datang ke tempat Sidin membawa undang galah. Oh, kira-kira 5 kilo. Bawa undang galah 5 kilo. Ujar gurunya dalam hati Sidin, orang ini jadi makan hari-hari sakit. Hari-hari dimakan ini kadang timbul membawa undang galah 5 kilo. Undang galah 5 kilo. Undang galah yang ganal-ganal tuh nang 4 ekong 5 ekong kan 6 ekong 1 kilo. 6 ekong 1 kilo. Lalu ditakon, datang ini guru non beri piana undang galah 5 kilo guru. Ya kah? Tak kaget sih. Lalu apa aja sih? Ikan dapat dari mana? Karena Sidin tahu Sidin kehidupannya sakit, makan hari-hari sakit. Guru ulun hendak bersedekah lawan pian. Iya aku menerima cuman aku hendak tahu ikan dapat dari mana. Guru tadi para pasar tuh nah ada mobil box bawa udang rabah bahamburnya di jalan ulun ambilin. Nah separuh ulun bawa ke rumah, separuh ulun wadah pian. Nah kalau orang jahil nih barang nang haram kayak itu nah ampun orang tuh diambil kata apa disuguhkan diberikan dihadiahkan lawan gurunya. Ayo ini kalau orang jahil jangan kada bertakut langsung hantop. Ayo apa bisa hafalannya hilang gurunya nih ya Allah, makan barang kada hafalannya hilang, apa dalil-dalil yang disimpan hadis hilang. Kenapa? Makan barang yang haram. Nah, itu hati-hati. Makanya ada di Mesir namanya Syekh Abul Uyun, hebat. Syekh Abul Uyun ini karomahnya apa? Ada orang mengantari mangga, sekeranjang mengantari mangga. Tapi Sidin ini kada usah takut. Kenapa? Bila Sidin memegang sesuatu, duit kah, makanan kah, buah kah, amun itu kada halal, jari-jari Sidin keluar banyu kayak jarum suntik. Jadi bila halal duit itu bisa salaman, julungi Sidin salaman, kada ada reaksi apa-apa, halal. Tapi bilanya dipegang duit itu salaman, jari sini. Adalah aja kesan ikan jaga sini. Jangan bedakan anakku, kesan ikan. Kenapa? Tahu ini ada deteksinya alat. Nah, hebat kalau ini Surya Ekogen belum isi ini yang lain. Apalagi ketua PAC ya belum isi ini yang ini hebat. Si Abul Uyun ngarannya. Nah itu. Makanya kita cari yang berakal. Nah, yang berakal, yang cerdas.
Lalu apa Jasudin? Seorang itu akan seorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Pian itu berilmu umpamanya, berjalan lawan buah dinilai kayak itu rombongannya. Tadinya pindah, ini kelihatan apa ibadahnya ini, sekarang perjalanan buah nang tukang itu kawan buah itu nah jasa bina ahli. Kita akan dinilai jasiden dengan apa? Mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengan. Ya men orang biasa berjalanan tuan guru, karena masalah nya harum juga. Tapi menurut tuan guru ibaratnya tuh berjalan umpati nang bus anusuan nang potongan nang ya Allah. Nah itu maka dinilai orang kayak itu juga. Karena bagi segala sesuatu itu ada ukuran dan keserupaan. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Ya tidaklah. Nang bersahabat nang kayak itu. Contoh di sinilah. Umpamanya ada kuda lumping aja di sini. Umpamanya lah ada kuda lumping di sini. Maka grup-grup yang kuda lumping ini sejauh mana mendengar pasti. Jadinya apa? Nah, maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan itu. Kada usah diundang nang dipangkuh datang. Kumpul, kenapa? Nyat hubungan di hati ada. Kayak itu juga orang menuntut ilmu. Nang biasa menuntut ilmu di sana ada guru datang dari Martapura, datang tak bulan datang di sana. Ya malah kenapa? Hatinya menyambung, hanya berhubungan tadi erat dengan orang yang dekat dengannya tadi. Nah, coba kita mohon maaf lah. Ada pang kita anulah. Ulun ini bilanya pengajian, makanya ini namanya taklim. Di lingkungan kita orang Jawa dengan di lingkungan kita orang Banjar bedanya. Kalau di lingkungan orang Banjar yang anom-anom ibak ini bujur. Kadang masalah apanya kurangnya kadang memang karena kebiasaannya orang tuanya membawa anaknya dibawa ke majlis, jadi ramai remaja masjid itu ibak. Itu sudah kayak menjadi ciri khasnya. Coba kalau di mana-mana siapakan yang bacaan, asal siapakan yang bacaan, tapi di situ di lingkungan orang-orang baca memang hobi menuntut ilmu, memang hobi. Nah itu kelebihan begininya tuh yang hobi. Coba lihat semalam yang haul di wadah Guru Haji Muhsin, masya Allah orang banyak itu. Anak-anak orang kita orang Jawa ini tahu di hipo, ujuran. Pak tuh orang Jawa, orang Banjar, orang itu. Nambah kopiah masih muda-muda tuh. Nah kita nih apa mau baik? Kenapa kata kita kadang meniru? Ayo meniru. Mau yang ke majelis anak bawa, anak bawa. Bahkan masjid itu mohon maaf masjid kalau di lingkungan orang Banjar makmur. Sembahyang berjamaah rame, bapak rame itu bang rame. Ulun di Palduan mohon maaf, ulun sendiri yang orang Jawa. Ulun imamnya orang Jawa. Di situ orang Banjar urutan rame. Tapi kita rasuk senang, ramai masjidnya ramai banyak. Nah kita tuh kayak itu. Ya Allah. Di Gurami itu Habib bacaan di situ. Ulan ada bacaan di Gurami semalam Sabtu. Habib Abdullah. Nah di situ banyak orang Jawa di situ. Uman yang datang 10, 5 orang, 7 tuh. Ya Robib di Jalan Tawas masanya di Darunajah Tawas. Oh masih masih banyak aja lah. Ya kadang-kadang 7, kadang-kadang 6, masya Allah. Ayo yang ini banyak nih termasuk alhamdulillah. Lawas bang sudah ya kan? Lawas sudah berapa tahun ini sudah? 2016 mulai. Ayo berapa tahun di sini? Ayo. Nah, Pak Basuki itu pertama datang kepada rumah ulun, Ustaz ayo pengajian di masjid gitu. Alhamdulillah ya sampai 30-40 itu alhamdulillah. Ya Habib di Jalan Tawas 6, 7, coba dulu raya aja kita sedang taubat belikan aja sudah. Ayo, kenapa? Mayoritas orang Jawa di sana tuh ya Allah. Nah kemarin kami kan bulan di Raja Wali 3. Ustaz saya mendirikan di Nagasari
Subul Salam masjidnya namanya, mungkin tahu lah. Subul Salam. Saya datangkan dari Kediri kiainya, artinya nama imam itu dari Kediri. Aduh Pak Ustadz, wangel, mana itu ya. Yang mendirikan masjid tuh bosnya tuh sampai-sampai, aduh Pak Ustadz, wangel soalnya. Anak itu uprat-uprat kon ngaji, bapak itu beles. Alah Pak, ya sabar, memang harus sabar. Ini alhamdulillah ini Pak Ketua nih, alhamdulillah ini sudah kan ada aja 30-40 orangnya bilangnya sampai 50 ada. Alhamdulillah, menurunnya banyak, datang 3, 4, 5 itu, jadi habis berjamaah doa selamat itu belikan di sini. Mengantuk di situ. Masya Allah. Nah itu makanya kita nih, alhamdulillah istiqomah walaupun seandainya walaupun kada lurus berjalan miring-miring tetap berjalan. Terus supaya apa? Menahani apa? Jangan sampai banyak yang maksiat daripada yang beribadah. Supaya turunnya rahmat, ada zikir juga dibaca, ada rotib dibaca, ada majelis ilmu dibaca. Itu yang menurunkan rahmat dan menjauhkan balak. Makanya ulun kisahkan Nabi Musa hujan kada mau hujan sampai kering, banyu-banyu kering, pohon-pohon kering, banyak binatang mati. Nabi Musa mengumpulkan umatnya 70.000 kumpul minta hujan, sembahyang istisqa minta hujan. Sekalinya tambah panas. Nabi apa jar Nabi Musa? Ya Rabb, maka ulun biasanya berdoa kada lawas tiang kabulakan. Kenapa ini sudah 70.000 kumpul di lapangan tapi kada mau hujan? Kenapa? Apa jar Tuhan? Taulah engkau Musa, di dalam 70.000 umatmu itu ada yang bermaksiat 40 tahun belum bertaubat, maka tidak akan pernah aku turunkan hujan. Ayo, kalah kehebatan Musa, dapatnya orang maksiat. Makanya ayo, kayak apa? Yang penting ada majelisnya. Bila kampung, ujar Pak Buran mengadakan bila kampung kada ada majelisnya, pian keluar aja dari kampung, pindah tempat aja ujar. Ayo itu silin mandang. Mau di kampung tuh kada ada majelis taklimnya, kada ada pelajarannya, pindah aja, jangan nyewa barang di situ aja. Kenapa? Sewaktu-waktu ada banyak, ada yang tukang menahan. Nah, alhamdulillah kita walaupun kayak apa masih sampai mudahan istiqamah ya Allah. Minta ampun, taridho, minta halal. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana wa jam'a marhum wa jam'a jam'a maqbul wa jam'a mubarak. Taqabbal masna ya arhamar rahimin alayhi najma ya bana wa bana malam kana wa kalam fasikan bi rahmatika ya arhamar rahim ratib lana ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.